Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, siang-siang ini kita mau mereview juga sedikit edukasi lah. Saya sedang berjualan, tapi juga ingin mengedukasi sedikit tentang mobil yang sangat bagus, SUV modern, canggih, solar, diesel ya, bahan bakarnya solar. Mobilnya cukup bagus, tidak kalah sama Pajero, bahkan beberapa aspek mengunggulinya. Tapi dari value for money, dari sisi harga jauh, cuma 100 sekian juta, 100 juta lebih dikit sudah dapat mobil di atas speknya itu. Chevrolet Captiva FL1 2011. Kita ikuti videonya. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part, swimming in this deep, deep blue. Ya, kita bahas sedikit karena ini saya jualan, juga ada edukasi lah ya. Setahu saya, tapi edukasinya karena saya bukan seorang ahli di bidang otomotif, saya masih belajar. Ya, saya ini cuma pedagang yang cari untung dengan elegan. Artinya pedagang untung itu sebuah hak, tapi kita carinya dengan elegan, dengan berjualan dengan cara seterbuka mungkin dengan customer. Jadi supaya customer pembeliannya juga ndak was-was, ndak cilukba, datang jauh-jauh ternyata gitu loh ya. Nanti kita meminimalisir orang itu kecewa. Kalau ndak puas pasti ada dong guys, gitu loh ya. Tapi ya insya Allah customer kita 90% plus feedbacknya positif. Alhamdulillah, ini citra yang saya bangun sejak dulu. Bekerja itu harus dengan jujur, number one, modal itu. Ya sedikit keluh aja. Kia Captiva, kok Kia, Chevrolet Captiva. Secara merek Chevrolet ini adalah Amerika punya, tapi kalau saya baca sejarah, mobil ini made in Korea. So teman-teman pasti tanya harga berapa. Ini mobil ini saya jual 2011 FL ini dengan harga 122 juta. Cukup murah dengan kondisi yang seperti ini. Nah, kita bahas santai ya, sambil edukasi juga. Untuk pajak baru bulan 12 kemarin. Untuk plat nomornya batu sini dan pajaknya 4.200.000 PKB-nya untuk di tahun 2024 ini. Saya ini punya Pajero mulai generasi yang dulu 2012 sampai yang sekarang ANPS. Sedikit membandingkan saja, dari sisi harga jauh mobil saya beli Pajero 1 bisa buat beli ini yang ANPS itu yang 2016 itu sama-sama harga sekarang bisa dapat mungkin 3 atau 4 biji ya mobil seperti ini. Tapi secara quality, secara naikan cukup mengherankan mobil ini. Artinya jauh di atas ekspektasi. Kita dengan keluar uang 120 jutaan dapat mobil yang sudah spek seperti ini.
Ya sambil review ya. Ini ini model FL tuh lampunya begini. Jadi beda total antara model NFL yang dulu yang seperti itu, kemudian model yang FL. FL ini ada 3, FL1, FL2, FL3. Ini modelnya bedanya facelift dikit-dikit aja. Untuk engine itu cuma beda EGR ya, yang untuk FL23. Kalau engine sama, tapi kalau yang NFL beda. NFL pakai mesin C100. Untuk engine yang lama itu lebih cenderung badak dari biosolar. Kalau yang mesin FL ini dia pakai mesin yang DOHC. Jadi untuk kode mesinnya Z20D1 ya. Nah, kalau yang FL kan C100, yang NFL itu C100 SOHC, kalau ini DOHC. Untuk tenaga jauh lebih asik yang ini. Untuk engine dia juga sangat semut iku ora semut ya, semut iku halus. Getarannya nyaris tak ada, tidak seperti mobil diesel konvensional. Dan kalau saya merasakan unda-undi sama kurang lebihnya sama dengan Hyundai Santa Fe yang CRDI. Ini VCDI. Sebetulnya sama-sama aja lah. Knalpotnya double 2 itu original. Teman-teman, kalau kalian cari mobil yang begini itu number one kondisi, cari sehat, wajib cari sehat. Gitu ya. Ini pesan saya ya. Satu, kondisinya harus dicek, sehat, baru bahas harga. Jangan terkecoh 10 juta lebih murah, apalagi cuma recehan 5 juta lebih murah. Untuk uang segitu itu kalau dipakai benar-benar itu cuma batuk pilek aja. Sama, saya punya Pajero NPS itu kalau servis di dealer juga 2 juta plus. Itu nggak ganti uli saya. Sak ganti-ganti uli ini ya ora cukup 3 juta. Nggak cukup 3 juta. Ganti-ganti filter kayak apa semua diganti gitu. Itu hanya servis berkala, tidak perbaikan. Apalagi perbaikan. Maka kalau teman-teman cari kendaraan yang sudah model beginian, number one is kondisi ya. Penjualnya dicek, yang kamu srek sama dia, ndak harus di Atma Jaya tapi kamu srek sama dia. Cara srek itu kan dengan recordnya ya. Mobil ini bodinya ya bisa dikatakan tidak 100% catnya, mulusnya, tapi masih di atas 90%. Kalau kamu puteri juga nyaris nggak ada yang aneh-aneh. Jadi is all masih original refine, dan mungkin ada colokan cat tidak terlihat tapi masih sangat bagus. Untuk ban juga semua dalam kondisi 80% plus. Nah, kalau ban serep saya belum nengok. Gitu ya. Nanti kamu pasti tanya, Mas, bahan bakarnya bisa diisi biosolar? Nanti tak jawab. Tenang aja, diikuti aja semuanya. Oke, gak ada nabrak pasti. Ini agak backlit karena saya siang banget ini. Joknya seperti Pajero. Nah, jadi tidak sama dengan Fortuner atau Innova. Dia persis Pajero. Dia tidur flat begini. Nah, dia tidur flat begini, persis Pajero. AC-nya belakang ada di sini. Ini kayak Fortuner yang lama, yang bensin yang lama itu. Kalahnya tidak AC-nya di atas seperti Pajero yang lama juga, itu yang 2010. Kursinya gini. Nah, belakangnya, jadi belakang ini bisa. Ya kalau ngomong rasa duduk di belakang ya seperti di Fortuner, seperti di itu sama. Tapi tidak sama dengan duduk di Avanza ya. Mobil ini 2011 cuma segitu. Kamu beli Avanza yang all new 2012 itu harganya juga 100 lebih, yang bagus. Artinya why not dapat kendaraan yang lebih wow. Ini untuk bagasi, berarti joknya 3 baris. Pelipatannya sangat efisien begini. Kalau untuk di Fortuner kan atau di Innova naik ke atas ini, itu saya kurang suka dikit. Kadang-kadang kalau anak saya tidur di bawah, saya juga ada rasa takut joknya ini jatuh, ayo kena anakku. Gitu loh ya. Oke, belum power backdoor. Memang tahun-tahun segini teknologi belum power backdoor, kecuali mobil-mobil seperti Alphard kayak gitu. Oke, jok tengah kita lihat. Duduk di tengah lebih nyaman ini daripada di Fortuner Pajero. Karena ini nggak ada gundukan nih. Dia penggerak depan teman-teman, jadi tengah nggak ada round channel untuk knalpot ataupun untuk join gardan. Ya, ada yang seri all wheel drive. Jadi yang seri all wheel drive itu anunya ada di belakang, ada gardan nih. Kalau ini nggak ada. Ini ban serep ya teman-teman.
Tadi yang seri all wheel drive belakang ada gardan, ini enggak ada. Oke ya, bawah masih bagus. Oke, untuk interior nanti kita cek sambil jalan ya. Yang paling banyak pertanyaan teman-teman pasti di engine. Kita start this engine dulu ya. Bismillah, kontak on. Saya nyalakan aja AC-nya karena cukup panas cuaca di luar. Engine teman-teman, this is diesel tapi sangat halus. Sangat halus. Untuk bahan bakar ini sudah saya pakai seminggu. Sudah saya coba test drive seminggu, mana kemana, ke jalan sana jalan sini, sangat irit. 100 kilonya cuma 8 liter. Saya pakai di rute dalam kota dan dalam tanjak-tanjakan di Malang sini. Oke ya, sangat irit. Pajero saya ANPS itu dalam kotanya ketemu 9, luar kotanya ketemu 12. Dalam kotanya nggak tembus 10. Untuk dalam kota daerah tempat saya ini naik turun ya, itu nggak ketemu 10. Mobil ini ketemu 12. Nah, untuk jarak jauhnya Malang Jakarta saya belum nyoba. Untuk yang jarak 1000 kilo saya cuma nyoba di Malang-Malang sini aja, ketemunya 8, sekian. 100 kilo itu 8 liter sekian. Jadi kalau di compare mungkin 1 liternya sekitar 12 km per liter untuk solarnya. Oke, pembukaannya sudah hidrolik, asli hidrolik. Dan mungkin agak backlight tapi memang ini nggak ada accident aneh-aneh, nggak ada ya. Is warranty. Mesinnya halus, ini diesel ya. Halus pakai bingit. Ini sudah panas karena mobil ini sudah tak pakai lama. Mesin engine on, no asap-asap, no aneh-aneh. Dan jangan pernah coba-coba beli mobil begini yang mesinnya gini goyang-goyang. Artinya goyang-goyang bukan karena engine mountingmu patah, tapi goyang-goyang karena memang pincang ya. Diesel pincang itu bahaya. Untuk perbaikan turun mesin saya kira ya seperti biayanya seperti turun mesinnya Land Cruiser sih, sekitar 50 juta plus. Jadi tidak saya sarankan cari mobil yang busuk. Teman-teman yang orang anak-anak baru mobil ini mesti kaget loh, Mas turun mesin kok bisa habis 50 juta kalau overhaul. Iya Mas. Jadi mobil-mobil diesel sekarang itu nggak murah. Makanya kamu kalau beli mobil common rail yang sekarang hati-hati ya. Ini saya pengalaman pernah nurunkan Innova itu habis 25 itu nggak sukses. Artinya kurang enak. Saya pernah turunkan mesinnya Land Cruiser 1 HDT itu juga habis 50 juta plus. Itu baru enak. Itu tahun 97, 96. Jadi teman-teman jangan pernah menyepelekan tentang perbaikan mobil. Ya, jadi untuk anak-anak baru, newbie, jangan tertipu iklan ya. Cari mobil yang betul-betul sehat. Kalau kamu uangnya di ATM cadangannya tidak banyak. Gitu ya. Cari penjual yang menurut kamu oke. Gitu ya. Mobilnya kalau toh ada kurang, mobil ini kalau menurut saya kalau ada kekurangan ya sifatnya untuk kondisi ya, sifatnya temporary yang kalau kamu beli ini itu pun yang sifatnya ya bukan perbaikan, penggantian berkala yang hari-hari itu loh. Kalau untuk engine insya Allah masih it's okay kalau kamu tidak salah perawatan. Sering-seringlah ganti air radiator untuk mobil beginian. Itu untuk mempertahankan oli cooler ya, jadi mobil seperti ini oli cooler maticnya supaya bertahan lama. Dan kalau ada bunyi srik di sini anginnya besar ini. Kalau terjadi bunyi srik di ban kipas, di ban kipas itu segera dicek pulinya. Puli askroknya segera dicek. Karena itu puli askrok itu kalau dia sepenya miring atau apa bunyi strik ini pengalaman dari konsumenku pernah ada cerita itu bisa bahaya gesrek sama plat hingga timbul percikan api. Oke ya. Untuk bahan bakar
mobil ini pakai deck dengan cetan 51. Nah, jadi yang kenapa harus pakai deck? Untuk mesin common rail itu sebaiknya pakai deck. Pakai bio bisa, tapi nanti ndak tahan lama. Ya, gitu ya. Kalau saya kan suka yang tahan lama, gitu loh. Oke, kita tutup dulu karena sangat panas. Untuk all power window, electric mirror is all okay ya. Saya tak pakai sabuk pengaman dulu. Ini nyala. Nah, sudah nggak nyala karena saya sudah pakai sabuk pengaman. Jadi engine itu teman-teman, kalau pakai biosolar untuk mobil common rail itu banyak campuran airnya. Ini maticnya Tiptronic, jadi D geser gini dia jadi manual, jadi persis seperti Pajero. Dan remnya juga dipastikan kalau ngecek mobil begini remnya fungsi ya. Gini. Ini kasus hanya handrem aja. Ini teman-teman, untuk mobil-mobil elektrik parkir seperti kamu di Pajero, di Honda yang sudah sekarang itu ngomong aja CR-V, Honda HR-V, itu kan electric parking brake ya. Kayak gitu. Saya kemarin pernah bermasalah sama dengan electric parking brake-nya HR-V 18. Itu saya perbaikan juga habisnya nggak murah. Connect semua dia sama ABS sama ini nggak murah, nggak cukup 5 juta hanya perbaikan handrem. Nah, sensor awalnya ya rusak gitu, konslet gitu. Nah, makanya saya suka handrem yang crack nih, model-model jadul itu. Itu kalau putus paling selingnya, beli seling handrem paling berapa tuh, 500.000 paling mahal. Kalau elektrik parkir begini nggak murah. Jadi dipastikan itu masih bisa ya sahabatku. Dan ini MID lengkap. Untuk suara audio biasa aja, tidak seperti Ford Fiesta, malah kalah sama Ford. Kemudian kalau kamu pengen ganti yang lebih modern lagi, ini bisa kamu ganti model ala Tesla, jadi dari bawah sampai ke atas. Itu bisa, aftermarketnya banyak di Jakarta, di online shop banyak banget aftermarketnya. Mungkin sekitar 10 juta kalau kamu pengen ganti yang seperti Tesla begini. Wah, very mewah itu ya, luxury banget. Kilometer 117.000, it's okay, termasuk sangat rendah. Mobil-mobil beginian jarang yang putaran KM-nya. Kenapa? Karena agak sulit ya, terlalu canggih mobilnya. Jadi kalau diputar-putar dia akan hang atau ngeblank. Nah, komputernya akan bermasalah. Sangat irit. Ini tak pakai talan tanjak-tanjakan. Ini 1 liter 100 kilonya habis 8,7. Jadi 100 kilo habis 8,7 ya, sekitar 11-12 untuk talan tanjak-tanjakan begini. Di 1 minggu ini saya pakai mobil ini. Mulai BBM full sampai separuh, tinggal separuh. Gitu. Terus biosolar boleh nggak mobil common rail pakai biosolar? Boleh, cuma catatan saya, injektornya harus sering-sering dibersihkan, harus sering bawa ke bengkel, bersihkan injektor, harus betul sehat. Kemudian uli jangan sampai telat, uli yang bagus sesuai standarnya mobil common rail sekarang itu mungkin sekitar 5/30. Nah, itu untuk uli engine-nya, dan jangan sampai telat di 5.000 kilo. Jadi diusahakan jangan telat, karena kalau ulinya telat itu ada dampak mobil-mobil common rail itu, malah mobil yang seperti ini. Ini kalau ngomong lari tanjakan, saya punya Pajero NPS itu kayaknya masih halus ini, dan tanjaknya wow. Nah, gitu ya, tanjakannya wow mobil ini. Yang normal seperti ini loh ya. Belakang juga asik, nyaris tanpa asap. Kemudian pembakarannya bersih mobil begini. Nah, untuk mobil sekarang ini kan harus menuju ke Euro 3, Euro 5. Nah, sekarang kan sudah Euro berapa ini? Sekarang sudah Euro 4, ya, Euro 5. Itu mobil kan sekarang pakai teknologi common rail. Nah, kalau kamu nggak mau beli deck ya beli Panther 97, itu enak. Mitsubishi Kuda gitu. Pajero, Fortuner itu bisa di biosolar, bisa. Mobil ini juga bisa, tapi punya dampak. Insinyur pabrik itu sudah menghitung ya, kawan-kawanku ya, sudah menghitung rusaknya nggak sekarang, tapi kan efeknya kan panjang gitu loh. Kalau saya dari dulu ya pakai deck lah. Ya pernah pakai bio itu sesekali, itu pernah mobil saya itu.
kita bisa beli kendaraan mewah ngapain, kita susah-susah di bahan bakaran, berarti ekonomi belum siap, ya jangan beli, kan gitu aja. Gitu ya sahabatku ya. Ini sedikit tips dan trik untuk pembelian mobil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf apa yang saya katakan ada yang salah, saya tidak ahli, saya cuma mereview berdasarkan pengalaman, berdasarkan cerita rekan-rekan konsumen saya. Itu kan kalau ada masalah selalu cerita ke saya, dan itu tak dengar. Saya tidak pernah nuli, tidak pernah macak budek. Jadi kalau ada orang cerita itu saya dengarkan, ada orang ngeluh saya dengarkan. Bukan ngeluh ya, dia cerita mobil saya begini cerita, tak dengarkan. Kalau saya bisa kasih solusi, tak kasih solusi. Coba tak bantu memperbaiki. Namanya saya juga punya bingkil jelek-jelek kan gitu. Pokoknya bisa dikit-dikit lah kita bisa bantu. Ternyata cari solusinya begini ya. Itu dasar saya untuk review mobil itu selama ini begitu. Pendidikan saya tidak otomotif, SMA IPS ya, seperti itulah. Oke, terima kasih sahabat Atmajaya Motor, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu kami ya. Untuk overall yang lain ya gitu-gitu aja lah, seperti mobil-mobil yang lain. Mobil enak, semut, halus. Terima kasih, salam hangat, salam damai pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.